Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu kelompok 3 dengan materi konsep pendidikan dasar dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan sekolah dasar dan teman-teman yang kami sayangi. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Medina Alfa Zafira, Saya Nurul Ain Intan. Dan saya Yani Maulida. Nah guys, pada materi ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran John Dewey. Yang ketiga, penerapan konsep pendidikan dasar menurut Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Yang keempat, persamaan pemikiran konsep pendidikan dasar dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Dan yang terakhir, perbedaan pemikiran konsep pendidikan dasar dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Lanjut pada materi pertama, konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Ia menekankan bahwa pendidikan harus memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan individu, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga harus dilakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan berfokus pada pengalaman siswa. Ia percaya bahwa melalui pengalaman, siswa dapat mengembangkan kepribadian dan karakter yang kuat. Adapun 3 elemen utama dalam konsep pengembangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tuladan, yang artinya di depan memberi teladan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan contoh yang baik kepada anak didik. Guru atau pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya, baik dalam perilaku, sikap, maupun tindakan. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Konsep ini menekankan pentingnya membangun semangat dan motivasi anak didik. Guru atau pendidik harus dapat membangkitkan semangat dan motivasi anak didiknya untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, turut wae luhur, atau yang biasa kita kenal tuturi handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan dorongan dan dukungan kepada anak didik. Guru atau pendidik harus dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didiknya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara atau yang bisa disebut dengan sistem AMOM. Pertama, asah. Asah merujuk pada proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan, di mana individu terus-menerus belajar dan mengembangkan dirinya. Asah juga melibatkan pengalaman dan refleksi diri individu sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Yang kedua, asih. Asih merujuk pada kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Asih berarti memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta menunjukkan kepedulian dan kasih sayang dalam interaksi dengan orang lain. Ketiga, asuh. Asuh merujuk pada bimbingan, pengawasan, dan perlindungan yang diberikan kepada seseorang, terutama anak-anak atau individu yang membutuhkan perhatian khusus. Asuh berarti memberikan dukungan, arahan, dan perlindungan untuk membantu individu tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran John Dewey. John Dewey merupakan filsuf asal Amerika Serikat yang memiliki beberapa pandangan dan teori mengenai pendidikan. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup. Menurutnya, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman yang dimana siswa harus terlibat secara aktif dalam belajar
untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk kehidupan mereka. Karena hal itu, kehidupan merupakan pertumbuhan. Maka, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Adapun 4 konsep utama dalam pemikiran John Dewey, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai proses interaksi. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Dewey percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan dan keterampilan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dalam pemikiran John Dewey adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang nyata dan bermakna, sehingga mereka dapat belajar dan mengembangkan kemampuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam pemikiran John Dewey adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara efektif. Dan yang terakhir, pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis dalam pemikiran John Dewey adalah suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu dalam berpartisipasi dengan masyarakat demokratis. Pendidikan demokratis menurut Dewey harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Selanjutnya ada penerapan konsep pendidikan dasar menurut Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Yang pertama, penggunaan cara berpikir reflektif dalam pembelajaran, yang dimana siswa diajak untuk berpikir secara mendalam, merenungkan apa yang mereka pelajari, bukan hanya menghafal, yaitu tujuannya agar mereka bisa memahami dan memecahkan masalahnya sendiri. Dan proses belajar tidak kaku atau membosankan. Siswa diberikan pengalaman belajar yang sesuai minat dan kehidupan nyata mereka, sehingga terasa lebih hidup dan menyenangkan. Juga, peran guru harus memahami karakter, minat, dan kebutuhan siswa. Proses belajar disesuaikan agar siswa merasa dihargai dan nyaman. Selanjutnya, persamaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Ki Hajar Dewantara dan John Dewey memiliki pemikiran yang sejalan dalam hal pendidikan, yaitu bahwa pendidikan harus mengembangkan keterampilan dan kecerdasan peserta didik dan membantu peserta didik untuk mengatasi masalahnya sendiri. Keduanya berpandangan bahwa pendidikan harus membantu siswa mengembangkan keterampilan, berpikir, dan kecerdasan, bukan sekedar mengejar nilai. Mereka sepakat bahwa siswa perlu dibimbing agar bisa mandiri dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah hidup. Juga, pendidikan dipandang sebagai alat untuk memerdekakan dan memberdayakan peserta didik. Dan yang terakhir, perbedaan pemikiran konsep pendidikan dasar menurut Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara lebih menekankan pada pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moral serta integrasi antara teori dan praktik. Ia juga memperjuangkan pendidikan yang merdeka dari pengaruh kolonial. Maksudnya, berfokus pada pendidikan yang berakar pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa, serta pentingnya keseimbangan antara teori atau ilmu dan praktik pengalaman langsung. Beliau sangat menekankan kemerdekaan belajar bebas dari tekanan kolonial atau sistem yang mengekang. Kedua, John Dewey lebih fokus pada pendidikan sebagai proses interaksi dan pembelajaran berbasis proyek, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan demokratis, yang dimana John Dewey melihat pendidikan sebagai proses sosial, yaitu siswa belajar melalui interaksi dan kerja kelompok. Tujuannya
mendorong pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning agar siswa bisa belajar dari pengalaman nyata. Untuk menekankan pentingnya berpikir kritis dan demokratis dalam pendidikan agar siswa aktif berpendapat dan berpartisipasi. Di sini Ki Hajar Dewantara dan John Dewey sama-sama menekankan bahwa pendidikan harus membantu siswa berpikir kritis dan mandiri. Bedanya, Ki Hajar Dewantara fokus pada nilai moral dan kemerdekaan pendidikan, sedangkan John Dewey menekankan pengalaman belajar, kerjasama, dan pendidikan yang demokratis. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.